Kalau dari finansial sih nggak terlalu besar ya, sekitar ya nggak banyak, paling 5 sampai 10 juta aja. Iya, modal awal. Dari mana itu tuh mengikuti kelas? Dari inspirasi aja. Saya kan lihat dari apa namanya impor ya kan gitu kan. Jadi imajinasi lah. Bikin model-model yang Mungkin Bapak ketika ada ide itu apakah langsung didesain atau biasanya menggunakan apa gitu Pak? desain, gambar dulu. Iya. Gambar baru coba bikin. Ya itu. Bapak untuk membuat pelanggan lama melakukan pembelian ulang lagi gitu. Menjaga itu aja, menjaga kualitas yang saya bikin, kualitas yang terbaik lah gitu ya kan, nanti kedepannya lagi kan gitu. Tapi sering Pak kayak satu pelanggan tapi dia belinya berulang kali itu seperti Dari ada, saya langganan saya dari tahun 2010 ya sampai sekarang masih. Dan sangat penting sekali menjaga kualitas dan Maka kepercayaan semua ya. itu mah yang saya rasakan di bidang usaha pasti ya itu terus poin ya. Menjaga kepercayaan kehidupan untuk wirausahawan. Kalau untuk pemula gitu, jadi dari sepanjang perjalanan Bapak itu kira-kira kalau kita nih sebagai pemula biasanya tuh yang bisa menjadi kesalahan itu tuh apa namanya yang mungkin jadi kesalahan buat kita Patah semangat mungkin ya, iya. Patah semangat sama langsung kan biasanya ngedrop tuh, nah bisa cepet-cepet bangkit. langsung cari solusi. Yang tersolusi iya, jangan didiamkan. Harus mencari inspirasi lagi gitu ya Pak. Iya, semangat lah intinya mah. Gimana-mana juga itu kalau kata-kata semangat meskipun nggak diapa-apa. Iya, meskipun dia semangat, tapi dia semangat. Motivasi. Iya, diminum dulu deh. Tantangannya misalkan ada orderan banyak ya kan, sekitar 20 juta kan. Orang itu gak ngasih DP, nah itu tantangan terberat saya. Karena kan membutuhkan modal. Betul. Agak banyak. Nah itu tantangan saya. Jadi tantangan itu gimana cara Bapak mengatasi itu? Ya gimana caranya? Gimana caranya kita cari modal, bisa kita cari lagi. Jadi cari lagi dapat ini pakai dulu modal mana yang duluan, dimodalkan dulu yang duluan, nanti modalkan lagi Putar lah. diputar ya. Kalau untuk manajemen waktu antara bisnis dengan kehidupan sehari-hari itu gimana? Kan pasti ada bentrokan. Iya. Ada itu cara ibu sama bapak gitu untuk mengelola waktunya itu gimana? Ya mungkin di yang urgent yang mana dulu mungkin ya. Urgent yang ini dulu. Nah, Itu jadi ngambil usaha, usahanya cocok nih gitu ya. nah ya seperti itu bisa dibilang seperti itu. Jadi di sini kami mau bertanya-tanya gitu tentang kewirausahaan gitu kan. Ini kan lagi ada usaha ya, brand usaha gitu. Nah, jadi dari awal usaha itu kan pasti ada latar belakangnya ya, ada latar belakang, ada motivasinya kenapa gitu membangun usaha itu gitu. Mungkin kita boleh sedikit tahu gitu cerita latar belakang dari kenapa sih usaha itu dibangun, apa sih motivasinya gitu. Kalau dari Bapak sendiri. Kalau dari saya sih mungkin karena keadaan ya, memang saya berpikir ya namanya manusia kan harus bekerja kan itu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya apapun itu ya, misalkan bakat saya di bidang pekerjaan itu ya saya jalankan sama tekuni aja, cintai pekerjaan itu. Kenapa pilih usaha ini? Karena mungkin saya ahlinya di bidang ini mungkin ya, bidang kain sama tekstil atau apa gitu lah, yang bersangkutan dengan perdagangan lah. Iya.
Kalau gagal pulang lagi ya. Gak apa-apa Pak, santai. Kami santai aja kok. Pemasaran sendiri gitu. Untuk yang Bapak terapkan untuk menarik pelanggan itu gimana? Pelanggan baru itu pelanggan baru. Strateginya kalau itu jadi kita mempromosikan kain yang baru, model baru Lobby. gitu. Dipromosikan kain baru sama model baru, terus contoh-contoh yang sudah dipasangkan yang bagus gitu. Biasanya itu langsung lewat sosial media atau lewat mana dulu? Oh, langsung. Nanti kalau lewat sosial media, kalau bapaknya habis pasang, mungkin diposting aja di status, nanti kan pada lihat juga. Oh, betul-betul. Facebook. Heeh. Tapi lebih efektif mana? Lewat media atau dari mulut ke mulut gitu? Heeh. Kalau kami sih lebih aktif lewat mulut ke mulut karena kami terbukti gitu. ya sudah terbukti agak kaku di sosial media tuh. So, kalau mulut ke mulut tuh sudah terbukti, sudah banyak langganan yang dari saudara ke saudara kan gitu. Sudah banyak betul dari teman ke teman, banyak betul itu sudah ada langganan. Iya. Itu kan jadi awal untuk membangun usaha. Ya. Kalau jadi usaha Bapak sendiri itu awal kira-kira Kalau saya sih ya, kalau modal awal cuman modal ya nggak seberapa lah. Yang saya tekankan di apa, angka kepercayaan aja. Saya mah modalnya modal bukannya sombong ya, modal jujur lah itu aja, modal kejujuran. Kalau saya dari Jawa Barat ke sini, ya kan, nggak apa namanya, nggak membawa modal atau gimana gitu kan, cuma cukup untuk buat makan sehari-hari sama kepercayaan orang. Dapatkan bahan baku atau inspirasi dalam membuat produk ini. Ya, bahan baku dari Surabaya atau Jakarta ya kan. Terus saya produksi di sini. Saya jahit di sini, saya bikin di sini. Bahan baku dari Jawa. Kalau inspirasi biasanya dari customer juga, Pak. Dari customer kebanyakan bikin ini, bikin itu, ya saya produksi. Ya, request. itu kan usaha Bapak itu kan pasti orang-orang juga ada yang usaha yang sama gitu. Ya, ada juga banyak. Kalau dari setiap usaha itu pasti punya keunikan dan keunggulan sendiri. Kalau dari Bapak sendiri keunikan dan keunggulan dari Kalau keunikannya sih ya apa namanya, gimana sih? Membangun kepercayaan orang itu sangat ini sekali lah. Itu. Supaya orang konsumen itu percaya sama kita ya kan? Dan keunggulannya mungkin ya kami nggak nggak terikat dengan perusahaan apa gitu, karena kami kan mandiri gitu. Nah, kalau misalkan mau uang saya kerja, kalau nggak mau uang ya saya diam kan gitu. Betul, baik. ikut ya. Iya. Gitu.